Sama istri ya? Apa? Sama istri. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini, gue akan ngebahas mengenai pernikahan lagi. Nah, di sini seperti biasa, temen gue bakal ngebuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang seru. Jadi langsung disimak aja. Udah pasti jawabannya sulit ya. Karena orang udah tahu nyatuin dua kepala nggak segampang itu. Punya karakter yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Jadi ya belajar terus sampai lu mati gitu. Karena akan banyak adaptasinya terus gitu. Adaptasinya berhenti tuh nggak bisa kayak itu. Nah, kalau misalnya ngomongin alasan kenapa orang harus menikah, itu menurut gua kalau alasan duniawinya mungkin agak susah kali ya. Karena memang isinya tuh susah-susah semua menurut gua. Senengnya iya ada, tapi ya itu perlu waktu sampai mungkin anak lu besar gitu ya. Karena semuanya tuh menurut gue lebih, kalau bisa memilih mungkin lebih enak lu sendiri gitu loh. Karena lu nggak terlalu ngontrol banyak orang kan, lu nggak ada tanggung jawab, dia tanggung jawab sama buat diri lu sendiri segala macem gitu. Jadi kalau alasannya pakai duniawi aja, udah jelas lebih enak sendiri atau mungkin berpasangan tapi tidak menikah gitu ya. Jadi karena tanggung jawabnya itu yang berat gitu loh. Nah, makanya kebenaran untuk orang menikah ya tidak lain tidak bukan alasannya karena agama gitu loh. Karena di situ ya karena ada pahala segala macem. Lu ada investasi akhiratnya kalau misalnya lu bisa ngebesarin anak lu dan anak lu ngelakuin yang baik-baik sesuai dengan ajaran lu segala macem. Lu ngajarin dia ibadah segala macam itu udah pasti itu investasi akhiratnya di situ gitu kan. Cuma kalau terlepas dari itu ya susah ngelihatnya. Karena emang ya isinya berantem gitu kan. Lu adaptasi terus gitu. Ya kalau mau ngelihat enaknya juga banyak. Cuma kan kalau lihat enaknya doang, ya itu semua orang ya seneng kayak gitu. Padahal aslinya kan banyak berantemnya. Yang lu lihat di sosmed, yang lu lihat di luar itu kan bukan keadaan aslinya. Banyak berantem ya, banyak adaptasinya. Gitu. Gimana menurut? Mengenai kebiasaan sih. Seperti yang udah kita bahas di episode sebelumnya ya. Karena kebiasaan tuh bener-bener apa ya? Ya itu sesuatu yang lu gak bisa rubah gitu loh. Most likely lu gak akan bisa ngerubah itu gitu. Itulah yang harus lu terima dari pasangan lu gitu. Itu adaptasi yang menurut gue paling susah gitu. Lu kayak beli kucing dalam karung, masalah kebiasaan itu. Karena itu gak bisa ke reveal semua di depan. Itu bakal bisa ke reveal setelah lu sudah menikah sama dia. Lu udah hidup bareng sama dia, itu baru tuh ke reveal. Tapi kalau di depan, lu gak bisa kelihatan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang gak enaknya itu gak bisa kelihatan gitu. Nah itu sih menurut gue. Nah makanya kalau menurut gue fase pacaran tuh aduh bisa ditit ya. Pokoknya itu lu nggak buang-buang waktu menurut gue ya. Ini kita ngomongnya dari sisi alasan duniawinya ya. Nah itu buang-buang waktu gitu menurut gue. Karena sebenarnya yang paling penting itu yang bisa bisa bikin lu bertahan dengan pasangan lu setelah lu menikah. Itu bukan berapa lamanya lu pacaran dan seberapa kenal lu sama dia. Karena kenalnya lu sama dia itu cuma perlu lu tahu core-nya aja. Dan core-nya itu semuanya bisa lewat mulut. Maksudnya bisa tanya juga ke orang tuanya, tanya lewat temennya juga. Itu semuanya lu bisa tanya di depan. Contoh, dia bisa tanya masalah visinya dia, yaitu nanya ke dia ya, visinya dia masalah pernikahan, visinya dia mengenai anak-anaknya mau didiknya kayak gimana, sekolahnya mau kayak gimana. Udah gitu mimpinya dia seperti apa, dia mau karirnya seperti apa, atau dia punya mimpi apa, pengen keliling dunia kah, atau mau apa dia gitu kan. Udah gitu bagaimana kalau menyelesaikan konflik, dia tahu apa mau jadiin agama sebagai pegangannya atau enggak, atau mau pakai adat istiadatnya dia. Tahu nggak dia batasan antara orang tua dan kita sebagai pasangan, kita sebagai anak. Tahu nggak dia posisi-posisi itu tuh gimana gitu loh. Kalau sudah menikah kan berbeda, dia tahu nggak posisi itu. Ya itu sebenarnya itu yang core-core-nya aja. Yang butuh lu tahu tuh itu sebenarnya. Setelah itu udah selesai. Lu mau cari tahu apa lagi? Lu mau kenal apa? Karena itu semuanya ujung-ujungnya cuma gombalan-gombalan dan
masa promosinya aja lu akan ngeluarin yang bagus-bagusnya aja gitu. Terlepas dari yang core-core-nya tadi gitu. Tapi bukan berarti kalau lu nggak pacaran lu nggak bisa nge-gain juga, bisa. Gitu, lu bisa juga nge-gain kayak gitu. Sama tapi banyak plus-plusnya. Ya lu sama dalam arti ya kita memang pasti akan sama-sama introspeksi. Jadi lu akan nge-gain juga gitu loh. Karena lu nggak cuma mempelajari pasangan lu, tapi lu juga mempelajari diri lu gitu loh. Itu sama, cuma banyak plus-plusnya ya karena lu udah tinggal bareng, udah otomatis ya itu tadi tambahannya masalah kebiasaan lalala itu. Itu makin banyak lagi pelajaran yang ngelihatnya. Makin deep lagi gitu. Kalau buat gua sih nomor satu tetap lu harus belajar agamanya dulu ya. Karena buat gua agama itu dia berdiri sendiri di tengah. Gak bisa ke-influence sama adat istiadat baik itu dari keluarganya pasangan lu maupun keluarga lu. Karena dia berdiri sendiri. Dia netral gitu loh. Itu cara mandang, itu cara gua sama pasangan gua ngelihat agama. Jadi kalau ada apa-apa ya kita balik ke situ. Yang bener gimana sih? Yang bener gimana sih? Gitu. Nah, masalah tafsirannya bisa berbeda-beda, makanya itulah kita butuh orang yang lebih mengerti mengenai agama itu untuk kita klarifikasi kan gitu. Jadi menurut gue yang paling penting itu adalah belajar masalah si agamanya dulu kalau gue. Makanya itu yang gue lakuin dulu. Yang gue lakuin adalah gue belajar apa sih hak dan kewajibannya si suami dan istri ini gitu. Bapak dan ibu ini tuh apa sih? Harus ngapain sih? Gitu. Terus kayak misalnya kekurangan suami tuh kayak gimana, kekurangannya istri tuh seperti apa? Gimana cara kita tuh harus react between each other gitu. Kalau misalnya dia lagi kayak gini, berarti gue harus gimana? Itu gue belajar tuh. Gue harusnya gimana gitu. Jadi gue mempersiapkan kalau gue jadi suami gimana, jadi bapak gimana. Itu menurut gue yang pertama masalah sih agama. Jadi value atau nilai yang lu harus pelajari adalah si agama itu kalau menurut gue yang pertama ya. Supaya lu bisa itu. Sisanya kalau yang lain-lain lagi ya banyak. Kayak gini kita belajar masalah kehidupan dari cerita orang lain. Karena gue juga dulu banyak belajar dari cerita-cerita nyokap gue yang dia menceritakan mengenai kehidupan baik itu dari keluarganya, dari sepupunya gitu ya, dari temennya segala macem. Gimana sih lu harus ngerespon kalau misalnya ada kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dengan gue banyak belajar seperti itu, jadi akhirnya lu bisa menambah insight-insight untuk lu melakukan decision gitu. Ketika lu diposisikan di kondisi-kondisi yang sebelumnya lu nggak pernah ngalamin itu dan mungkin nggak pernah kebayang gitu. Nah di situ lu belajar gitu. Ya sisanya lu harus mempelajari bagaimana batas toleransi itu sampai mana dalam konteks lu masuk ke keluarganya si pasangan lu gitu. Nah batas toleransi itu sampai mana? Bagaimana cara berhubungan sama keluarga si pasangan gitu. Nah itu kita harus ngerti itu gimana tuh cara kita set boundaries itu gimana gitu. Dan bagaimana cara ngasih tahu si istrinya juga. Ini kalau udah nikah nih beda nih. Lu bukan anaknya, bukan cuma anaknya dia lagi, tapi lu udah suami gue jadinya kayak gini gitu. Dan balik lagi itu semuanya based on agama ya kalau gue. Buat gue kalau lu berkomitmen, otomatis lu bertanggung jawab. Jadi menurut gue kalau komitmen itu tuh sama tanggung jawab dia harus jalan beriringan gitu. Nah, untuk mencapai komitmen, cara untuk bisa mencapai komitmen itu adalah caranya dengan lu bertanggung jawab. Jadi toolsnya itu bertanggung jawab. Kalau lu bertanggung jawab, udah otomatis lu berkomitmen harusnya. Satu, harusnya kebosanan itu udah ke reduce ya. Mungkin sekitar 50% ketika lu punya anak sih. Karena stepnya udah beda lagi. Karena stepnya beda. Ya mungkin kalau belum punya anak, nah itu mungkin susah. Itu beda lagi tuh challenge-nya. Cuma kalau lu udah punya anak, kalau lu bosan sama pasangan lu, tapi ada anak lu gitu. Ini lu berjuang di pernikahan ini untuk mempertahankan apa lagi gitu. Ya untuk anak. Masa cuma karena lu bosen terus lu cabut gitu kan. Nanti kalau misalnya berdua doang iya mungkin iya. Makanya tadi gue bilang challenge-nya beda kalau misalnya belum punya anak. Tapi kalau udah ada anak ya karena anak itu udah 50% tuh ya. Nah sisanya tadi karena kita ingat komitmen kita, tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah banyakin pacaran, banyakin waktu berdua. Karena itu waktu lu nge-recharge kalau menurut gue. Yang terakhir ya harus banyakin seks. Seks sama istri ya? Apa? Sama istri ya?
Ya iya sama istri maksudnya. Ya kalau misalnya lu nggak ada Dia ngomong banyakin seks. Lo ngomong dulu konteksnya. Lah iya, kan ini lu lagi ngomongin gimana cara lu nggak bosan sama itu ya. Gue ngomongnya itu. Ya biarin aja, ntar biar komen. Ya lo harus banyakin seks sama istri. Bukan sama yang lain. Maksudnya Sepenting itu seks ya? sepenting itu. Sepenting itu menurut gua. Karena melakukan hubungan itu kan lo ngeluarin hormon oksitosin kan. Hormon kebahagiaan itu kan. Nah jadi 4 hal tadi. Kalau udah ada anak, komitmen dan tanggung jawab tadi. Terus lu banyakin waktu pacaran, sama yang terakhir seks sama pasangan ya. Itu adalah tips gua untuk mengatasi kebosanan gitu. Supaya lu bisa tetap langgeng, lu bisa tetap, ya namanya bosen tuh kayak dia tuh di lembah gitu. Nanti kalau misalnya itu udah hilang, ya balik lagi sama aja rasanya kayak yang pertama kali lu ketemu dia. Oh sama satu lagi, lu harus tahu kapan waktu lu harus away dari si pasangan lu. Untuk lu me time. Apa lu kerja, apapun itu. Me time bisa me time-nya sendiri, bener-bener sendiri, atau lu sama temen, atau mungkin karena lu kerja. Karena waktu away itu adalah waktu yang sangat berharga ketika lu tuh bener-bener introspeksi diri gitu loh. Jadi di situ waktu recharge lu juga. Waktu lu ketemu, nah nanti lu akan harusnya ya seperti yang pengalaman gue sendiri, lu akan ngeliat pasangan lu tuh kayak pertama kali lu kawin sama dia gitu. Bener-bener lu itu nge-recharge banget gitu. Nge-recharge. Yang tadinya lu bosen, lu jadi bener-bener seneng lagi sama dia. Udah gitu beda semuanya tuh jadi kayak hari pertama lu ketemu dia deh pokoknya. Menurut gue ya. Jadi kasmaran lagi. Gitu. Jadi away itu juga penting. Semoga bermanfaat. Kalau lu ada pendapat lain boleh komen.